Halo guys, balik lagi di Cerita di Balik Tirai bersama gue Afifah. Kali ini gue bakal bawain cerita yang rame di X dengan likes 9.000 plus. Judulnya yaitu Kenang-kenangan Seumur Hidup. Cerita ini bakal buat kalian mikir kalau jangan mudah percaya sama orang terdekat sekalipun. Gimana ceritanya keluarga yang tadinya melarat, tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya banyak harta dan menjadi sungguh kaya dalam hitungan minggu. Sebuah pola lama yang terus terjadi, sebuah cerita lama yang gak akan habis diceritakan sepanjang hidup. Semua ini berawal dari Arum yang masih kecil dan bapaknya Pak Seno itu bekerja di perusahaan besar di sebuah kota Yogyakarta dengan kondisi ekonomi yang sangat amat tercukupi. Suatu ketika Pak Seno ini dipecat dan difitnah menggelapkan dana perusahaan. Nah, mulai dari sinilah ekonomi keluarga Arum itu anjlok total. Pak Seno kesulitan mencari kerja dan dari gaji Ibu Yanti, ibunya yang sebagai asisten rumah tangga. Suatu ketika Pak Seno itu dipecat dan difitnah menggelapkan dana perusahaan dan ekonomi keluarga dari Bapak Seno ini anjlok. Gaji dari Ibu Yanti, ibu dari si Arum, sebagai asisten rumah tangga itu tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dari Arum. Lama-kelamaan barang-barang dan mobil dari keluarga Arum ini dijual untuk membantu mencukupi ekonomi dari keluarga Arum. Mereka benar-benar terpuruk. Dan itu juga bertepatan saat Arum ingin masuk ke sekolah dasar. Apalagi saat itu Ibu Arum sedang mengandung adik pertama dari Arum. Jadi hal itu membuat Pak Seno kebingungan mencari nafkah. Yang akhirnya bapaknya sampai pontang-panting mencari pinjaman sampai akhirnya orang tua Arum memutuskan untuk menjual rumahnya dan membeli rumah yang lebih kecil. Tapi nggak segampang itu. Mereka butuh berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk menjual rumahnya. Sampai Pak Seno kesana kemari menawarkan rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman-temannya. Tapi mereka malah disuruh untuk bersabar. Sampai hari itu pun tiba, di mana malapetaka itu pun dimulai. Arum masih ingat betul waktu itu pukul 11 malam. Tiba-tiba kebangun gara-gara banyak orang di depan rumahnya, yang mana itu adalah tamu dari Bapak Seno, bapaknya Arum. Dia nggak tahu berapa jumlahnya, yang jelas itu ada 2 mobil terparkir di depan rumahnya. Sementara itu tamu-tamunya di luar, mereka nggak masuk rumah, tapi berkerumun di halaman rumah Arum. Menurut cerita dari Arum, orang-orang itu agak aneh karena pakaian yang digunakan oleh mereka itu dari atas sampai bawah berpakaian serba hitam seperti orang ingin melayat. Ada perempuan dan ada laki-laki. Yang perempuan kalau kata Arum tertutup semua kecuali matanya. Dan salah satu dari mereka itu membawa kantong plastik sewarna hitam yang lumayan besar. Arum sempat tanya ke ibunya, mereka itu siapa? Tapi Bu Yanti pun gak tahu sama sekali siapa tamu-tamunya itu, dan yang hanya Ibu Yanti tahu itu adalah teman-teman dari bapaknya Arum, yaitu Pak Seno. Gak lama setelah itu Pak Seno masuk ke dalam dan ngambil sesuatu di kamarnya. Tapi pas keluar dihadang oleh Ibu Yanti, yaitu istrinya, dan beliau tanya mau kemana. Tapi nggak dijawab sama Pak Seno, dia langsung keluar rumah begitu saja bersama dengan teman-temannya itu. Nggak cuma sehari, 2 hari, bahkan seminggu Pak Seno itu keluar rumah dengan alasan lembur. Istrinya waktu itu juga sempat kebingungan karena tingkah dari Bapak Seno ini sendiri. Apalagi waktu itu sedang mengandung adik dari Arum. Ibu Yanti sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan jawabannya sama sekali. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Arum lupa itu hari apa. Yang jelas dia ingin berangkat sekolah. Waktu Arum mau berangkat, dia kaget karena Pak Seno sudah ada di depan rumah sambil duduk dengan keadaan bahagia. Dan lebih kagetnya lagi,
Bapak Seno yang tidak pernah mengantar Arum ke sekolah, dia bahkan mengantar Arum ke sekolah dengan perasaan yang sangat bahagia itu. Tapi di sisi lain, Arum juga senang karena keadaan Pak Seno sudah tidak sedih lagi. Di situ, Pak Seno juga kasih tahu ke istrinya yaitu Bu Yanti kalau udah dapat pekerjaan yang lebih baik dan gajinya itu lumayan. Kalau kata Arum, pekerjaan ayahnya ini dapat dari salah satu teman yang waktu malam itu berkunjung ke rumah Arum. Dan setelahnya, rumah Arum tidak jadi dijual. Semenjak Pak Seno ini kerja, ekonomi keluarga Arum benar-benar naik. Yang tadinya rumahnya ingin dijual, tidak jadi dijual. Bahkan beberapa dari keinginannya Arum itu juga langsung dipenuhi oleh Bapak Seno. Sampai suatu hari, Pak Seno dan Bu Yanti bertengkar hebat. Menurut cerita dari Arum, mereka bertengkar mempermasalahkan Pak Seno yang gak bisa mengatur waktu untuk keluarganya. Pak Seno selalu pergi dengan teman-temannya itu hingga larut malam, bahkan tidak pulang. Ketika ditanya oleh Ibu Yanti, Pak Seno selalu menjawab kalau dia lagi lembur. Arum pernah dengar ibunya bertanya, ya masa lemburnya cuma tiap hari itu aja? Tapi apa Pak Seno tidak menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti itu, dan bahkan tetap keluar hingga pulang pagi. Sampai Ibu Yanti lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan Pak Seno itu. Bertahun-tahun berlalu, Pak Seno masih tetap nggak berubah. Beliau masih dengan kebiasaan anehnya itu. Bahkan Pak Seno lebih banyak diam ketika di rumah dan lebih banyak keluar daripada di rumah. Sampai tiba di waktu adik kedua Arum lahir, Pak Seno malah semakin menjadi-jadi. Yang dulunya nggak pernah ngajak teman-temannya ke rumah, tapi setelah anak keduanya lahir, Pak Seno jadi makin sering ngajak teman-temannya ke rumah. Karena saking seringnya, Arum dan Bu Yanti jadi makin akrab dengan teman-temannya Pak Seno. Bahkan Pak Seno pernah meminta salah satu temannya itu untuk menginap di rumahnya. Dan satu hal lagi yang menurut Arum itu agak aneh, Bu Yanti yang dulunya kesal sama kebiasaan suaminya itu berubah menjadi biasa saja. Intinya semenjak mereka akrab, Arum merasa menjadi aneh dengan dirinya sendiri. Arum jadi makin sering bermimpi buruk, bertemu dengan ular, dan mimpinya itu bisa dibilang berulang-ulang. Yang mana menurut cerita dari Arum, ular yang hadir di mimpinya itu berwujud siluman. Dari perut ke atas itu berwujud manusia, sementara perut ke bawah itu berwujud ular. Awalnya Arum itu mikir, tapi kenyataannya berbeda. Justru dari mimpi itu, awal mula ia mengalami serangkaian kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Yang mulanya cuma mimpi, tapi tiap bapaknya ini pergi, Arum ini jadi makin sering dengar ada seseorang yang mengetuk jendela kamarnya. Tapi pas dicek keluar, itu nggak ada siapapun. Sampai-sampai adiknya ini ketakutan, dan tiba di titik Arum ini benar-benar nggak kuat dan menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Namun dari Bapak Seno ini tidak percaya dan mengatakan bahwa Arum ini hanya berhayal. Ibunya panik dan meminta untuk Pak Seno memanggil orang pintar untuk membantu dalam mengatasi hal ini. Tapi Pak Seno ini menganggap bahwa semua hal tersebut hanya hayalan dari Arum. Pak Seno mengancam juga ke istrinya bahwa kalau sampai Bu Yanti memanggil orang pintar, Pak Seno bakal pergi dari rumah itu. Walaupun gangguan itu kadang muncul, kadang hilang, tapi hal tersebut berlangsung lama selama berbulan-bulan. Sampai Ibu Yanti menyarankan Arum untuk pindah kamar dan tidur bareng ibu dan adiknya. Anehnya, saat Arum tidur bersama ibu dan adiknya, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi pada Arum, dan Arum merasa sangat tenang bersama ibu dan adiknya di kamar ibunya. Hingga suatu ketika, waktu Ibu Yanti sedang beres-beres kamarnya Arum, ia menemukan bungkusan kain putih kotor yang isinya itu
keris kecil yang ditaruh di lubang angin jendela kamarnya Arum. Mungkin karena Bu Yanti ini takut, akhirnya bungkusan keris ini langsung dibuang oleh Bu Yanti ke tong sampah di depan rumah. Kemudian ketika suaminya pulang, Bu Yanti juga cerita kalau ia habis menemukan benda tersebut dan langsung membuangnya ke tong sampah depan rumah. Pak Seno sangat marah dan mencari-cari benda yang Ibu Yanti buang. Arum sampai gak habis pikir, kok makin lama bapaknya itu bertingkah sangat aneh. Arum juga sempat menebak-nebak apakah mungkin keris itu ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh yang Arum alami selama ini. Arum juga bercerita kalau Pak Seno ini sering banget menghindari ketika keluarganya sedang ada masalah, sesuatu yang menyangkut dengan keluarganya ini. Bahkan Arum dan ibunya ini pernah kena masalah, tapi Pak Seno itu sama sekali nggak peduli dengan keadaan. Gangguan ini semakin lama semakin aneh, hingga adik keduanya Arum sering nangis secara tiba-tiba dan adik pertamanya Arum sering mendengar ketukan aneh yang bahkan ketika sudah dicek keluar itu tidak ada orang sama sekali. Kemudian kebiasaan lembur dari Pak Seno ini semakin brutal, yang awalnya hanya seminggu sekali bahkan bisa sebulan penuh. Pak Seno ini bisa saja tidak pulang selama sebulan dengan alasan lembur. Sampai Bu Yanti ini curiga tentang apa sih yang dilakukan oleh suaminya ini. Tapi di sisi lain, Arum gak mau ibunya kepikiran. Arum bilang kalau mungkin Pak Seno lagi banyak pekerjaan di luar kota, atau mungkin jabatannya sudah naik. Jadi pekerjaan Pak Seno ini bertambah. Seiring berjalannya waktu, Arum jadi mulai curiga sama ibunya. Karena gak tahu kenapa setiap kali Arum menanyakan tentang bapaknya, ibunya itu selalu mengalihkan. Arum menyadari bahwa ibunya ini pernah diajak pergi sama teman-temannya Pak Seno. Entah Bu Yanti ini pura-pura gak tahu atau ada sesuatu yang terjadi setelah itu. Dan singkatnya, Arum masuk SMA dan berpisah dengan bapak ibunya karena Pak Seno ada kedinasan di luar kota. Orang tuanya Arum gak nyuruh Arum untuk tinggal bersama saudara-saudaranya. Awalnya ini Arum bingung mau ngapain sampai akhirnya dia kepikiran kalau di Jogja dia masih punya simbah. Arum langsung ngajak kedua adik-adiknya ini untuk tinggal bersama simbahnya. Bukan tanpa alasan, tapi Arum ini takut kalau misalkan nanti ada gangguan, Arum ini tidak bisa minta tolong kepada siapapun dan tidak ada yang nolongin. Singkatnya, Arum sudah pindah ke rumah simbah. Menurut pengakuannya, Arum merasa kalau di rumah simbahnya ini dia merasa aman, sama persis ketika ia berada di kamar ibunya. Gak ada mimpi buruk, gak ada gangguan sama sekali. Bahkan adik-adiknya ini juga tertidur dengan lelap. Dan semenjak itu, justru dia malah ngerasa kalau dia itu lebih nyaman dan tentram bersama simbahnya. Dan Arum bisa lebih fokus terhadap semua hal. Nah, ada satu hal yang Arum ngerasa aneh juga. Semenjak Pak Seno dapat kerja dan hidup sukses, menurut pengakuan Arum, Pak Seno ini gak pernah ngunjungin rumah simbahnya. Awalnya Arum ini tidak tahu. Tapi setelah peristiwa tragis itu, barulah Arum mengetahui segalanya. Kita sebut aja simbahnya Arum ini namanya Mbah No. Semenjak tinggal di rumah Mbah No, mbahnya ini sering banget ngasih Arum wanti-wanti kayak gini. Intinya dia itu disuruh untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Bahkan Arum juga sempat ngerasa kalau dia itu cucu yang paling diistimewakan ketimbang dengan adik-adiknya. Salah satu contohnya, kalau Arum ini kemana-mana pasti dianterin oleh Mbah No. Kayaknya simbahnya ini gak mau jauh-jauh deh dari Arum. Dan kadang Arum juga kasihan sama mbahnya kalau harus bolak-balik antar jemput sekolah Arum. Karena emang jarak dari rumah ke sekolahnya Arum itu lumayan jauh. Tapi Mbah No ini tetap ngotot. Intinya kemanapun Arum pergi ya Mbah No harus ikut. Pernah juga nih Arum dilarang sama mbahnya untuk pergi malam-malam, atau misal ada teman-temannya yang mau ngajak pergi, Mbah No harus ikut temenin.
Namanya juga anak SMA ya, pasti lama-lama jenuh juga kalau setiap mau pergi harus ditemenin sama si mbahnya. Nah, Arum ini ngerasa bosen. Dia itu sampai colong-colongan sama Mbah No, tapi ternyata sikapnya yang ceroboh itu malah bikin Arum itu tuh celaka. Arum sempat bilang gini, coba mbien aku orang ngeyel, meski sikilku isi komplit, yang artinya coba dulu aku nggak ngeyel, pasti kakiku masih komplit. Jadi ceritanya gini, waktu itu Arum pergi diam-diam tanpa Mbah No tahu. Dia pergi bersama teman-temannya ke pantai di sebuah daerah Gunung Kidul. Tapi di tengah jalan, Arum itu ngalamin kecelakaan hebat. Dia nabrak bak truk hingga kakinya ini kelindes mobil. Kejadian itu cepet banget, kayak aku tuh tiba-tiba ngeblank. Cuman bentar berapa detik pas normal lagi di depan dah ada truk. Terus, brak! Di situ aku udah nggak sadar.